Saya membaca banyak sejarah Papua. Sejarah mencatat bahwa 1 Desember 1961 benar-benar ada karena ada para pelaku sejarah pendiri negara Papua. Mencari kemerdekaan itu karena hak segala bangsa. Karena di Undang-Undang Dasar 45, ya bangsa Bima, bangsa Ambon, bangsa Minahasa, bangsa Borneo, bangsa Jawa, bangsa Sunda, itu harus merdeka. Merdeka di dalam perasaan, merdeka di dalam iman yang paling dalam, itu harus merdeka. Tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu ketika saya beribadah, menyembah yang saya percaya sebagai Tuhan. Tidak boleh orang yang mengganggu pura saya, dewa saya, patung saya. Enggak boleh. Itu adalah hak segala bangsa. Orang Bali tidak boleh diganggu di dalam beribadah mereka. Terserah dia mau menyembah apa. Dan termasuk orang Papua. Karena saya sudah berkali-kali, puluhan kali saya ke Papua. Melayani di sana. Dan merasakan penderitaan dan air mata itu. Sehingga dari pelayanan saya darah Papua. Saya berdarah Papua. Karena darah ketulusan, darah begitu anggun dan aslinya hati nurani orang Papua. Itulah sebabnya, saudara-saudara, ketika saya masuk Kristen ini bukan karena awal mulanya mengenal benar-benar Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dia belum. Karena gereja dibakar, gereja dirusak, orang Kristen dihina, dan begitu saya masuk Kristen, saudara-saudara, saya keliling Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Dari kilometer 0 sampai ke Papua, saya sudah merasakan sampai ke sana pelayanan itu. Dulu saya orang rasial sekali karena agama. Tentu saja saya nggak suka dengan orang Batak, saya nggak suka dengan orang Manado, saya nggak suka dengan orang Papua. Karena agama. Begitu saya masuk Kristen, tidak ada sekat, tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya, tidak ada yang pandai, tidak ada yang bodoh di dalam kekristenan. Itu sama di hadapan Tuhan ketika memasukkan Tuhan ke dalam kehidupan kita. Memasukkan Tuhan di dalam hati saya. Makanya saya terus dan terakhir saya melayani di Papua. Saya sampai ke Wamena dan melayani orang Wamena. Dan betapa mirisnya hati saya ketika saya masuk ke pasar-pasar, ngobrol, belajar penderitaan mereka. Dan ternyata saudara-saudara, saya membaca banyak sejarah Papua, bahwa dalam maklumat Trikora itu Soekarno tidak pernah sebut kata boneka. Sejarah mencatat bahwa 1 Desember 1961 benar-benar ada karena ada para pelaku sejarah pendiri negara Papua. Dalam dunia ini bukan hanya milik Indonesia, dunia ini milik bangsa Papua dan milik semua bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Dan setelah setengah abad ini, saudara-saudara, Papua tidak diberlakukan semestinya
sebagai bangsa Indonesia. Lewat polisi dan tentara, Indonesia menjadikan Papua kolonialis. Dan mau diadakan kekacauan demi kekacauan, dan darah menetes di tanah Papua itu tiap hari. Kalau ada satu daerah, satu gunung, satu kampung, di situ ada tambangnya, ada emas di bawahnya, mulailah polisi, tentara mengacaukan di situ dengan alasan KKB. Mulailah dikacaukan bahwa di situ ada orang-orang Papua Merdeka, apalah OPM dan sebagainya. Untuk bahasa komunikasi di media sosial, di YouTube, dibikin berita bahwa di situ ada OPM. Apa kekuatan mereka melawan kolonialis? Tetapi kolonialis Indonesia dengan kolonialis Belanda beda jauh. Nggak pernah kolonialis Belanda ketika di tanah Papua mereka membunuh, menembak langsung rakyat. Mereka nggak berani. Tetapi pemerintah Indonesia mengerikan, saudara-saudara. Inilah yang mau saya ajak saudara-saudara itu berpikir, mulai dari Pak Jokowi, sang presiden yang dibanggakan, yang disayangi oleh orang Papua. Telah dibuka sebelumnya oleh Presiden Gus Dur. Gus Dur lah yang menyandingkan bendera Papua dengan bendera merah putih. Bendera bintang kejora dengan merah putih. Itulah yang dirasakan oleh pemimpin-pemimpin Papua, hamba-hamba Tuhan Papua, bangsa Papua. Lalu dilanjutkan oleh Jokowi. 10 tahun pemerintahan SBY, tidak terhitung berapa orang Papua dihabisi nyawanya oleh mereka, oleh polisi dan tentara. Ini sangat menyedihkan. Saudara-saudara, senjata paling ampuh dan dahsyat yang menimbulkan kepanikan besar di pihak penguasa penjajah dan mematikan langkah mereka ialah lahirnya kesadaran dan persatuan dari pihak rakyat tertindas. Tetapi juga kebenaran yang ditulis dengan darah dan air mata serta penderitaan rakyat kecil tidak akan dihapus atau ditutup dengan kebohongan yang ditulis dengan tinta. Dan itulah yang diderita oleh bangsa Papua hari ini. Saya orang NKRI, tetapi begitu melihat penindasan terhadap Papua, saya tidak bisa menutup mata dan menutup mulut saya. Saya harus berbicara dan saya berada di tengah-tengah orang Papua. Dan ketika saya ada di negeri Amerika ini, semua teman Papua saya, mereka menitip doa lewat YouTube ini, agar kita seluruh bangsa Indonesia yang NKRI, yang sama dengan saya, tetapi saya lebih mencintai kehidupan, kemerdekaan, dan kebenaran
dan menegakkan keadilan daripada sekedar NKRI slogan. Kita teriak-teriak NKRI, tetapi satu bangsa yang kita ambil untuk menjadi bagian dari negara kita, Papua, itu dihina habis. Oh ya, kalau Anda hamba Tuhan dari Jakarta melayani di Papua, jangan ngomong NKRI harga mati. Di sana NKRI mati harga. Jangan Anda teriak-teriak NKRI di atas mimbar. Nanti melayang panah di atas panggung. Dan Anda semua bisa tergeletak. Anda harus merasakan, kalau Anda hamba Tuhan yang murni, Anda harus merasakan penderitaan saudara kita Papua. Menutup live saya, sesuatu yang ditanam dan dibangun dengan cara-cara palsu dan premanisme tidak pernah berumur panjang, pasti akan hilang dan lenyap. Mari kita membangun dan mengasihi. Kita bersatu meja untuk membangun bangsa Papua. Bangsa yang kaya, harta kekayaannya dibawa terus keluar dari gunung-gunung mereka, laut mereka, tanah mereka. Orang Papua dibuat hidup miskin dan dibuat sengsara dengan tidak dibangun sekolah-sekolah yang benar, yang bagus, pendidikan yang baik, dan juga kesehatan. Indonesia, pemerintah Indonesia, Jakarta tidak pernah memberikan kesehatan yang bagus, karena memang sengaja dibuat biar cepat habis dan bodoh, supaya tetap bisa dijajah oleh kolonialis. Kalau kita tanya kepada Tuhan, pasti jawaban Tuhan seperti apa yang saya katakan hari ini. Terima kasih saudara-saudara. Terima kasih semuanya. Salam hamba Tuhan dari Papua. Salam sejahtera, damai Papua. Haleluya. Amin.